100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 4 dosis, ataupun amoksisilin 40 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis, ataupun eritromisin 40 mg per kilogram berat badan per hari, kemudian dikasih obat tetes hidung dan analgetik. Untuk stadium suprasi dikasih antibiotik dan bisa juga mirioktomi, kemudian stadium perforasi obat cuci telinga H2O2 3% selama 3-5 hari, kemudian dikasih antibiotik, kemudian untuk stadium resolusinya dikasih antibiotik. Untuk edukasi dan pencegahan di vaksin pneumokokus dan influenza, kemudian menghindari asap rokok dan menurunkan risiko ISPA, kemudian hindari paparan asap rokok. Nah, komplikasinya ada komplikasi intratemporal, gangguan pendengaran, perforasi, otitis media supuratif kronis, kolesteatoma, tympanosklerosis, mastoiditis, petrositis, labirintis, kelumpuhan wajah, granuloma kolesterol, dermatitis eksematoid menular. Untuk komplikasi intrakranialnya ada meningitis, empyema subdural, abses otak, abses ekstradural, trombosis sinus lateral, dan hidrosefalus otitis. Untuk otitis media supuratif kronis, next. Definisinya, OMSK merupakan inflamasi kronis pada telinga tengah dan rongga mastoid ditandai dengan perforasi membran timpani serta cairan yang keluar dari telinga secara persisten atau berulang. Ada etiologinya seperti bakteri Pseudomonas aeruginosa, E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, Bacteroides sp, Streptococcus, Propionibacterium, dan Pseudomonas aeruginosa. Next. Adapun faktor risiko sebelumnya sesuai dengan patofisiologi, yakni terapi yang terlambat diberikan, terapi yang tidak adekuat, virulensi kuman tinggi, daya tahan tubuh pasien yang rendah, kemudian gizi kurang dan hygiene yang buruk. Untuk langkah diagnosisnya ada anamnesis, pempis, dan pemeriksaan penunjang, di mana anamnesis apakah ada keluar cairan telinga selama jangka waktu tertentu, kemudian riwayat otitis media akut secara berulang, apakah ada perforasi traumatik atau pemasangan pipa ventilasi pada telinga, kemudian apakah ada pendengaran, apakah ada nyeri atau tidak, rasa tidak nyaman pada telinga, apakah ada demam, vertigo, dan nyeri, kemudian apakah ada riwayat MSK persisten setelah terapi yang adekuat. Kemudian pemeriksaan fisiknya bisa inspeksi pina dan regi postaurikular, kemudian otoskopinya apakah ada jaringan parut pada yang telinga luar, polip dan jaringan granulasi, kemudian ukuran dan lokasi perforasi membran timpaninya, edema, apakah ada edema dan inflamasi mukosa telinga tengah, ataupun bagaimana cairan telinganya, apakah jernih, serosa, dan purulen. Pemeriksaan penunjangnya dapat melalui otomikroskopi, timpanometri, reflektometri, akustik, dan apusan sekret dari telinga tengah. Untuk gejala klinisnya ada otore, gangguan pendengaran, nyeri telinga atau otalgia, tinnitus, vertigo, kemudian ada perforasi yang menetap dan keluar sekret lebih dari 2 bulan. Selanjutnya saya serahkan ke Andi Ratu. Baik, next. Untuk tata laksana dari OMSK itu sendiri, untuk OMSK tipe benigna itu diberikan medikamentosa, kemudian bersihkan sekret dengan cuci telinga menggunakan H2O2 3% selama 3-5 hari, kemudian bila sekret sudah mengering tetapi perforasi masih ada, setelah diobservasi selama 2 bulan, maka idealnya dilakukan merinoplasti atau timpanoplasti. Kemudian untuk tipe maligna, dilakukan pembedahan itu mastoidektomi. Next. Untuk edukasinya itu, yang pertama menjaga kebersihan telinga dengan menjaga telinga tetap kering, kemudian mencegah tertular ISPA, karena seperti yang kita ketahui, ISPA itu sendiri dapat menjadi predisposisi terjadinya OMSK yang berulang. Kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga, dan cukup istirahat untuk menjaga kondisi optimal tubuh sehingga tidak mudah terjadi infeksi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, lingkungan rumah, dan lingkungan kerja. Kemudian kontrol rutin ke poliklinik THT dan juga minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Next.
Untuk komplikasinya itu ada intratemporal seperti labirintis, parasinus provincialis, mastoiditis, petrositis. Kemudian komplikasi intrakranial yaitu seperti abses subdural atau ekstradural, kemudian tromboflebitis dan emfisema subdural. Next. Baik untuk presbikusis, next. Untuk definisi itu sendiri, di mana presbikusis berasal dari dua kata Yunani, yaitu presbus yang berarti seorang pria tua dan akusis yang berarti pendengaran. Jadi presbikusis adalah gangguan pendengaran akibat faktor usia yang dialami terjadi pada sistem pendengaran. Untuk tipenya sendiri itu ada sensori, neural, strial, dan konduksi kohlear. Next. Untuk etiologinya itu seperti yang kita lihat, yaitu degenerasi dan juga genetik. Next. Untuk faktor resikonya itu usia di mana lebih dari 60 tahun dan lebih sering biasanya pada laki-laki, kemudian aterosklerosis, akumulasi paparan terhadap kebisingan, kemudian stres diet, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Untuk langkah-langkah diagnosis itu sendiri ada anamnesis, tempis, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis itu sendiri, yang pertama kesulitan dalam memahami bahasa jika lawan bicaranya berbicara cepat, kemudian kesulitan dalam memahami menggunakan kosakata yang lebih kompleks, kemudian kesulitan dalam memahami mendengarkan pidato dalam lingkungan yang berisik. Untuk pemeriksaan fisiknya itu pada kasus ini pada penyakit ini pemeriksaan fisik penderita presbikusis itu tidak ditemukan adanya kelainan. Untuk pemeriksaan penunjang itu dapat dilakukan otoskopik, tes pelana, audiometri nada murni, Purton audiometry method, self report method, di mana untuk membedakan dengan differential diagnosis yang lain. Next. Untuk gejala klinisnya itu, yang pertama ketulian yang bersifat progresif dan lambat, tinnitus tanpa sebab, tidak dapat memahami sumber suara yang tepat, terutama bila diucapkan dengan cepat di tempat latar belakang yang bising. Kemudian, bila intensitas suara ditinggikan, akan timbul rasa nyeri di bagian telinga. Kemudian, dapat ditemukan pasien merasakan pusing. Next. Untuk tata laksananya itu bisa menggunakan alat bantu dengar, di mana alat bantu dengar ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan komunikasi pada pasien presbikusis. Nah, fungsi alat bantu dengar ini untuk mengamplikasi atau memperkuat suara. Next. Untuk edukasinya itu yang pertama, edukasi mengenai tingginya prevalensi gangguan pendengaran terkait usia dan banyak konsekuensinya, kemudian menjaga kebersihan telinga dengan menghilangkan serumen dengan aman, kemudian menghindari suara yang terasa keras yang dapat memperburuk gejala presbikusis, kemudian mempertahankan pola hidup dan sehat, kemudian tetap aktif secara fisik dan kognitif dapat membantu menunda timbulnya dan memperlambat perkembangan gangguan pendengaran. Next. Untuk komplikasinya itu sendiri, ada perubahan pendengaran terkait usia merupakan konsekuensi alami dan bertambahnya usia. Nah, biasanya presbikusis tidak menyebabkan ketulian, tetapi presbikusis ini, presbikusis yang diabaikan atau tidak diobati ini dapat memiliki konsekuensi serius pada kesehatan mental dan juga kognitif. Next. Untuk aspek AIK-nya itu sendiri, kami mengambil surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu ahrajakum min buyuti ummahatikum, la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun dan tidak memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian next. Untuk hadis sendiri kami mengambil hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Aisyah yang artinya, ya Allah berilah aku manfaat dari pendengaranku dan penglihatanku dan jadikanlah keduanya sebagai waris dariku, tetap sehat sampai aku meninggal, dan tolonglah aku atas orang-orang yang menzalimiku dan balaskanlah kepadanya. Dalam ayat dan hadis tersebut merupakan isyarat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita indera, memberikan kita pendengaran, agar supaya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu nikmat yang dapat membuat kita dapat membedakan antara yang
baik dan juga yang buruk. Kemudian semua indera dan semua indera yang diberikan tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan modul 3 ini, kemudian saya kembalikan kepada awal. Terima kasih. Baik, terima kasih Inti dan Ida atas presentasinya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 5 dari skenario 1 modul THT. Dan dapat kita simpulkan bahwa dari skenario kami dari kelompok 5 dapat mendiagnosis sementara dari pasien ini yaitu otitis media superatif kronik dari gejala-gejala yang khas memiliki riwayat otore dan juga dari durasi waktunya itu di mana pasien ini sudah 3 bulan sudah 3 bulan mengalami keluhan gangguan pendengarannya itu menurun. Baik, itu dari kelompok 5. Tabe dok, mohon arahan dan bimbingannya dok. Tabe dok. Ya, baik. Terima kasih pada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita buka sesi tanya jawab deh. Silahkan teman-temannya yang ingin bertanya kepada kelompok 5. Bisa langsung ya, atau raise hand. Silakan dek. Ada yang mau bertanya dek ke kelompok 5? Ya, ini ada Yasir ya dari kelompok 9. Silakan dek. Dok, tapi teman-teman ingin bertanya untuk kelompok 5. Jadi tadi untuk penata laksanaan OMSK itu terbagi 2. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaannya dari kedua tipe tersebut? Tabe. Ya, silakan langsung dijawab mungkin dek kelompok 5. Tabe dok, izin menjawab dok. Baik, untuk OMSK itu sendiri terbagi atas 2 tipe, di mana makanya oleh di penata laksanaan itu dibagi menjadi 2 tipe juga penata laksanaannya, di mana tipenya yaitu OMSK tipe benigna adalah proses peradangan yang terbatas pada mukosa, tidak mengenai tulang, perforasi yang terletak di sentral dan tidak terdapat kolesteatom. Kemudian umumnya tipe ini tidak menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe maligna, di mana peradangannya disertai dengan kolesteatom, di mana kolesteatoma itu adalah abnormalitas pertumbuhan epitel squamosa berkeratin di telinga tengah, kanal auditorius externa, tulang mastoid dan petrosum, dan perforasi membran timpaninya itu biasanya terletak di marginal dan sebagian besar komplikasi yang dapat timbul pada ini merupakan komplikasi yang berbahaya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Dokter Tabe dok. Ya, bagaimana yang bertanya tadi dek? Ya dok, sangat jelas. Baik, masih ada yang mau bertanya kepada kelompok 5? Adik-adik? Tabe dok, izin bertanya Ya, dok. silahkan. Siapa? Ya, yang berbicara duluan ya, Muhammad Dai mungkin. Tabe dok, pertanyaan saya, kenapa pada presbikusis lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Tabe. Oke, silakan kelompok 5 dek. Tabe dok, izin menjawab dok. Jadi kenapa pada laki-laki lebih banyak? Penelitian mengenai pengukuran ambang suara nada murni telah banyak dilakukan pada laki-laki dan perempuan di beberapa negara yang menyatakan pada usia lanjut, laki-laki lebih banyak mengalami penurunan pendengaran pada frekuensi tinggi dan hanya sedikit penurunan pada frekuensi rendah bila dibandingkan dengan perempuan. Kenapa perbedaan jenis kelamin pada ambang dengar frekuensi tinggi ini disebabkan karena laki-laki ini lebih sering terpapar bising di tempat
kerjanya dibandingkan perempuan. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin ini tidak seluruhnya disebabkan karena adanya perubahan di koklea, tetapi perempuan ini memiliki bentuk daun telinga dan liang telinga yang lebih kecil sehingga dapat menimbulkan efek masking noise pada frekuensi rendah. Tapi dok. Ya, bagaimana Muhammad Dai Tapi dok, yang bertanya? tepat dok, Ya. banyak. Ya. Oke. Baik, bagaimana dengan dosen pengampu dok? Apakah mau dipaparkan secara langsung atau nanti di akhir dok diskusinya? Dokter Yunida, kebetulan sudah join juga Dokter Adrianti. Atau mungkin langsung deh supaya tidak dilupa lagi. Ya. Baik, siap dok. Ya. Mungkin Dokter Anti saya dulu, Dokter Anti. Oke. Tadi kasusnya pasien dengan gangguan pendengaran. Ya. Gangguan pendengaran 3 bulan ya, dengan adanya otore, adanya cairan yang keluar dari telinga. Saya sedikit koreksi di patofisiologi tadi, tolong dek slide-nya tadi. Ya, yang kelompok 5 silakan. Oh ya. Slide di patofisiologi tadi sedikit. Oke. Nah, bila berhubungan dengan autisme dia, fungsi tuba memang sangat berperan. Ya. Tuba eustasi itu adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan nasofaring. Ya. Nah, fungsi utama tuba itu ada 3. 1, untuk ventilasi. Ventilasi itu dia harus menyeimbangkan tekanan antara telinga tengah dengan nasofaring. Nasofaring ini kita anggap sebagai lingkungan. Jadi harus sama tekanannya. Itu fungsi 1. Yang kedua, fungsi drainase. Fungsi drainase itu fungsi untuk mengeluarkan, karena telinga tengah itu, karena dia situ ada tulang-tulang pendengaran, itu harus steril, tidak boleh ada cairan. Dia harus kering. Nah, fungsi drainase itu, cairan yang ada itu harus keluar ke nasofaring. Cairan itu biasanya dihasilkan di sepertiga medial dari tuba eustachius. Nah, jadi harus ada cairan, tidak boleh tertinggal cairan, jangan sampai cairan tersebut masuk ke dalam telinga tengah. Berikutnya fungsi proteksi. Proteksi itu menjaga jangan sampai ada kuman, ya, ada makanan-makanan tertentu yang bisa lolos masuk ke telinga tengah. Begitu ketiga fungsi ini bermasalah, maka akan terjadi gangguan di telinga tengah. Anggap contoh ya ini, invasi mikroorganisme. Ada invasi mikroorganisme, terjadi inflamasi. Di mana inflamasinya? Biasanya itu dimulai di muara tuba. Muara tuba itu di mana? Di nasofaring. Jadi kalau kalian flu, kalian ada rinitis, kalau ada flu ada udem. Nah, terjadi udem di daerah di muara tuba menyebabkan satu dulu, fungsi ventilasi berkurang atau hilang. Jadi tekanan yang harusnya sama antara telinga tengah dengan nasofaring itu hilang karena muara, pintunya itu tuba tertutup karena adanya udem. Otomatis tekanannya akan tidak sama, tidak seimbang. Nah, kalau tertutup muara tuba, maka tekanan di dalam telinga tengah di kafum timpani akan menjadi negatif. Jadi oklusi tuba ini udema tidak ke supurasi. Udema menyebabkan gangguan, menyebabkan oklusi tuba. Oklusi tuba menyebabkan supurasi, jadi panahnya. Ya. Jadi pengobatannya sangat tergantung, dia punya tergantung stadiumnya. Kalau dia masih di stadium oklusi, ya, artinya tekanan di dalam telinga tengah negatif, ya, itu pengobatannya kita mengobati menghilangkan udemnya, sehingga
tekanan di telinga tengah sama nasofaring sama lagi. Bagaimana caranya? Dengan obat-obat dekongestan. Efedrin, tetes hidung, silahkan obat-obat yang sifatnya untuk menghilangkan edema. Itu pengobatannya. Tidak perlu ya obat yang lain dulu. Tidak perlu antibiotik. Ngapain? Kan masih di stadium oklusi. Bagaimana gejalanya? Kalau dia stadium oklusi, paling gejala yang timbul itu tidak enak pendengaran, kayak terganggu, kayak bindeng. Sama kalau kita misalnya tiba-tiba naik pesawat, flu itu kan biasa begitu, tidak bagus pendengaran. Jadi gejala tergantung stadiumnya. Kalau misalnya tadi dia tetap oklusi, tidak diobati, dia akan bisa berlanjut. Bagaimana berlanjutnya? Tekanan negatif di telinga tengah akan menyebabkan cairan interstisial itu akan keluar pelebaran pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah melebar, itu mulai, kalau kita lihat dengan otoskopi, akan nampak nih mulai merah, membran timpani. Nah, kalau dia sudah mulai merah, kan berarti sudah tanda radang. Mulai muncul nyeri. Nah, kalau muncul nyeri begitu, apa pengobatannya? Buka kembali sumbatannya, kasih pengobatan simptomatik. Kok dia nyeri, kasih analgetik. Ya, kan tidak mungkin juga pasien kita kasih dekongestan tetap pasien merasa nyeri. Itu kan menurunkan kualitas hidup. Apakah perlu pemberian antibiotik? Lihat keadaan pasien. Kalau pasien misalnya KU-nya bagus, ya tidak mesti. Tapi kalau kita melihat di anak-anak dengan ISPA yang sudah berapa lama, bisa aja antibiotik, kasih antiinflamasi. Ya. Nah, kalau misalnya dari stadium hiperemis tidak diobati bagus, dia akan berlanjut ke stadium supurasi. Yang mana stadium supurasi? Cairan interstisial mulai keluar semua, mengisi kafum timpani. Nah, kalau sudah mengisi kafum timpani itu, dia akan mendorong membran timpani ke arah lateral. Pada keadaan seperti ini, kalau pada bayi-bayi, biasanya dia akan bukan biasanya, mulai ada muncul demam. Bukan cuma pada anak-anak ya, dewasa pun bisa muncul demam. Ada demam, ada nyeri hebat. Makanya kalau bayi-bayi itu rewel, menangis, demam, coba cek telinganya. Apalagi kalau dia lagi batuk flu, cek telinganya. Itu sudah stadium supurasi. Stadium supurasi, bagaimana pengobatannya? Keluarkan dia punya pus. Keluarkan yang menekan membran timpani. Idealnya dengan miringotomi. Ditusuk membran timpaninya. Kita mengeluarkan. Sambil memberikan obat-obat oral, ya. Apakah antibiotik, antiinflamasi, anti-analgetik, ya, dekongestan. Nah, kalau misalnya kejadian ini tetap terjadi, ada pengobatan, maka tekanan cairan itu akan menyebabkan rupturnya membran timpani. Biasanya paling sering di daerah sentral. Ruptur. Nah, kalau dia sudah ruptur, bukan ruptur, perforasi, robek, cairan akan keluar. Karena cairan sudah keluar, jadi otore, otomatis nyeri akan berkurang. Nyeri berkurang, tapi sudah ada lagi gejala lain. Apa itu? Keluar cairan dari telinganya. Nah, jadi sebenarnya idealnya jangan sampai terjadi perforasi di stadium awal, kita harus obati memang. Nah, kalau terjadi perforasi, kok dia terus menerus, ya, dengan pengobatan dia bisa sembuh, bisa kering, ya, dia bisa kering. Tapi kalau sudah perforasi, tetap muncul perforasinya, tetap ada. Jadi bisa kering, bisa sembuh dengan gejala sisa. Apa itu? Adanya perforasi di membran timpani. Tetapi kalau hal ini berlanjut terus, tetap terjadi otore, ada pengobatan bagus, itu bisa menjadi otitis media supuratif kronik. Ya, beberapa referensi mengatakan 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, ya, stadiumnya. Nah, kalau dia sudah 3 bulan,
Terus kalau cairan ya perawatan memang harus bagus. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya soal pengobatan OMSK. Memang pengobatan OMSK berdasarkan memang dia punya tipe. Kalau dia tipe benigna tadi, tipe mukosa, berarti cuma terbatas di mukosa. Kalau dia masuk di tipe maligna, yang adanya kolesteatoma, itu lain lagi pengobatannya. Kalau dia mukosa, di tipe benigna, tipe aman, tipe jinak, pengobatan yang bagus, pengobatan perawatan lokal pada telinga, pemberian obat-obat yang seperti tadi dijelaskan, itu bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Tetapi kalau dengan pengobatan yang maksimal, medikamentos, perawatan tetap dia punya keluar cairan, memang kita harus berpikir ke arah otitis media supuratif kronik maligna. Apa bedanya? Kalau maligna itu dia tipe tulang. Artinya dia bisa sampai bukan cuma bukan terbatas di mukosa. Ya. Bisa sampai ke tulang. Tulang itu maksudnya dia bisa mengikis tulang. Jadi erosi pada tulang. Apa tandanya? Pada pemeriksaan otoskopi kita lihat. Kok dia benigna, perforasi biasanya di sentral. Kok dia maligna, karena dia mengikis tulang, perforasi biasanya di marginal, di pinggir-pinggirnya, karena tulangnya yang terkikis, atau di etik itu di atas. Ya, itu biasanya. Pengobatan maligna dengan benigna dengan maligna itu beda. Kalau maligna tadi dikatakan temanmu, biasanya ada kolesteatoma, adanya sel-sel desquamasi, epitel, squamosa, ya, yang menyebabkan destruksi. Nah, kok itu dia harus dihilangkan dia punya kolesteatomanya. Tidak bisa dengan pengobatan. Karena kok dia dengan pengobatan tidak nyampe. Ada sesuatu yang biasanya bikin masalah, dan itu harus dikeluarkan. Makanya untuk MSK tadi, dia maligna, pengobatannya harus dengan tindakan operatif. Kalau dia benigna, pengobatan dengan pengobatan yang bagus bisa kering. Tapi kalau maligna, biasanya tidak. Jadi kolesteatoid yang harus dihilangkan. Yang mana yang bikin komplikasi? Paling sering itu maligna. Jadi tadi yang komplikasi yang disebutkan intratemporal, intrakranial, ya, itu biasanya maligna yang bikin itu. Kalau benigna, apa komplikasinya? Gangguan pendengaran. Ya, walaupun beberapa buku, beberapa kasus bisa menyebabkan beberapa ini, tapi kalau yang intratemporal, intrakranial itu biasanya komplikasi akibat kolesteatoma, OMSK maligna. Oke, lalu tadi pertanyaan tadi mengenai presbiakusis, kenapa banyak pada laki-laki? Saya kira tadi sudah benar ya, sudah dijelaskan karena memang di zaman yang dulu itu memang laki-laki yang banyak bekerja di pabrik-pabrik yang bising. Jadi insiden terjadinya presbiakusis itu lebih banyak pada laki-laki. Tapi tidak berarti ya perempuan tidak ada, ya banyak. Cuma kalau memang dibandingkan dari buku-buku memang dikatakan lebih banyak pada laki-laki dibanding pada perempuan. Oke, mungkin dokter nanti mau tambahkan. Ya, terima kasih dok. Saya rasa penjelasan tak jelas nih dok. Mungkin bisa dilanjut. Ya, baik. Terima kasih dok atas penyampaiannya dan juga arahannya dok terkait dengan skenario 1 yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kelompok selanjutnya, kelompok 6 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Dek. Silahkan, Dek, di share screen. Oke, dok, izin share screen, dok. Iya, saya potong tadi. Ada tadi kelompok yang jelaskan aspek AIK-nya. Saya tadi masih kurang menyimak agak di belakang. Iya, ada, dok. Oh, Dokter Iksan yang ada kelompok ya? 5 ada. Dokter Iksan ada nggak gabung?
kebetulan untuk blok indera khusus ini bagian AIK-nya Dokter Umu dok sudah join di Zoom. Katanya nanti beliau akan sampaikan di akhir dok sekalian diskusi. Oh iya, makasih. Ya. Ya. Ya, silahkan adik kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami dari kelompok 6 mendapatkan saya bisa di next. Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan otalgia sebelah kanan dialami sejak 1 hari yang lalu, terutama dirasakan bila penderita berbicara. Keluhan ini diawali dengan rasa gatal dan penuh pada telinga yang telinga yang pertama kali dialami di bulan Ramadan, sehingga penderita menggunakan cotton bud untuk ini membuat penderita tidak dapat menyimak perkuliahan secara daring atau online. Penderita memiliki sifat pembersih dan sering menggunakan alat pembersih telinga. Bagaimana hukum membersihkan telinga pada saat berpuasa? Kemudian untuk kata kuncinya, yang pertama, perempuan berusia 18 tahun, otalgia sebelah kanan sejak 1 hari yang lalu dirasakan saat berbicara, rasa gatal dan penuh pada telinga, keluhannya yang mengganggu. Untuk kata shortnya, otalgia adalah rasa nyeri di dalam telinga. Yang pertama, langsung saja next. Untuk anatominya, bagian telinga ini terbagi atas 3. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam, di mana bagian telinga luar itu terdiri atas auricula dan meatus acusticus externus. Kemudian untuk membatasi telinga luar dan telinga tengah terdapat membran timpani. Kemudian di bagian telinga membran timpani, batas depannya terdapat tuba Eustachius, kemudian batas bawahnya terdapat vena jugularis, dan batas belakangnya terdapat auditus ad antrium dan canalis facialis pars verticalis. Kemudian untuk batas atasnya terdapat tegmen timpani dan batas bawahnya berturut-turut dari atas ke bawah canalis semicircularis horizontal, canalis facialis, tingkap lonjong, tingkap bundar, dan untuk telinga bagian dari dalamnya terdiri dari koklea atau rumah siput yang berupa 2,5 lingkaran dan vestibular yang terdiri dari 3 buah kanalis semicircularis. Kemudian ujung atau puncak dari kanalis semicircularisnya itu disebut dengan helicotrema yang menghubungkan perilimfa skala timpani dan skala vestibuli. Kemudian skala vestibuli perilimfa, di mana sedangkan skala medianya berisi endolimfa. Kemudian pada dasar skala vestibuli ini disebut sebagai membran Reissner. Kemudian dasar dari skala medianya adalah membran basalis. Kemudian pada membrannya ini terdapat organ korti. Lagi pendengarannya, jadi energi bunyi ini akan masuk ditangkap melalui meatus acusticus externus, kemudian bunyi ini akan menggetarkan membran timpani, di mana akan terjadi amplifikasi pada tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian akan menggerakkan perilimfa pada skala vestibuli, dan membran Reissner untuk mendorong endolimfa akan relatif pada membran basilaris dan membran tectoria. Kemudian akan terjadi defleksi pada sterosilia sel-sel rambut dan akan membuka kanal ion, dan terjadilah depolarisasi pada sel-sel rambut. Saat terjadi depolarisasi ini akan dilepaskan neurotransmitter di sinaps, kemudian akan terjadi potensial aksi di saraf auditorius dan dikirimkan pada korteks pendengaran di lobus temporalis. Next. Kemudian etiopatogenesis, di mana kita lihat pada skenario ini pasien ini punya keluhan
yaitu gatal, terus ada telinga rasa penuh, kemudian ada rasa nyeri, dan pasiennya ini sering menggorek kupingnya dengan ketembat, dimana kalau kita tahu menggorek ketembat ini dapat membuat trauma pada liang telinga. Kemudian ketika terjadi trauma pada meatus acousticus externusnya akan menjadi tempat sempurna untuk pertumbuhan bakteri, di mana kalau tumbuh banyak bakteri, kemudian dapat menyumbat adeksa kulit dan dapat terbentuk furunkel, di mana furunkelnya ketika membesar kan ini pasien ini akan terasa nyeri saat membuka mulut. Kemudian ketika furunkelnya juga membesar akan membuat rasa penuh pada telinga. Kemudian saat dinding dari meatus acousticus externusnya ini mengalami inflamasi, maka akan membentuk kompensasi, yaitu proses penyembuhan luka, di mana proses dari penyembuhan luka ini akan meningkatkan mediator inflamasi yang sering merasakan rasa gatal. Next. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya, ketika pasien telah datang dengan keluhan pada skenario, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah diagnosis. Yang pertama yaitu anamnesis. Kita tanyakan keluhan utama pada pasien, seperti apakah ada gangguan pendengaran atau pekak, ataupun ada merasakan seperti tuli. Kemudian suara berdenging atau tinnitus. Kemudian apakah pasien merasakan pusing yang berputar atau vertigo. Kemudian apakah ada nyeri dalam telinga atau otalgia. Kemudian apakah ada keluar cairan dari dalam telinga atau otore. Kemudian saya tanyakan durasinya, apakah ini nyerinya ini terus-menerus atau tidak. Kemudian saya tanyakan yang memperberat nyerinya, apakah pada saat dia melakukan kegiatan seperti mengunyah atau menggigit, batuk, atau menelan. Kemudian kita tanyakan keluhan lainnya, seperti apakah dia merasakan rasa penuh dalam telinga, kehilangan kesadaran, kemudian apakah ada tinnitus, dan merasakan mual atau muntah. Kemudian riwayat traumanya, kemudian apakah dia ada alergi, kemudian kita tanyakan riwayat dalam keluarga, dan juga apakah dia sudah pernah berobat sebelumnya atau belum. Nah, yang selanjutnya, pemeriksaan fisik. Jadi yang perlu kita nilai dalam pemeriksaan fisik telinga ini, jadi kita mulai dari auricula. Jadi kita nilai ukuran, kemudian bentuk, serta apakah ada bengkak atau luka dan nyeri. Kemudian kita beralih ke liang telinga, kita lihat ukurannya, apakah dia itu sempit atau lebar, kemudian apakah ada isi seperti cerumen, cairan, ataupun benda asing, dan apakah ada bengkak atau massa. Kemudian pada membran timpani, kita perhatikan dari warnanya, apakah dia ada warna kemerahan ataupun kebiruan, kemudian apakah adanya retraksi atau bulging, serta adanya vesikel atau bula. Jika ditemukan perforasi, kita perhatikan dari ukuran, bentuk, jumlah, dan juga lokasinya. Nah, untuk tambahan pemeriksaan itu, kita bisa lakukan pemeriksaan tes Garputala, kemudian tes bisik untuk screening apakah adanya gangguan pendengaran, kemudian tes pelana terdiri dari tes Rina, Weber, dan Swabah. Tes Rina ini untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang, kemudian Weber untuk membedakan tuli konduktif dan juga tuli sensori neural. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan seperti timpanometri, ini untuk mencari tanda infeksi di telinga, kemudian akustik selektometri untuk mengevaluasi seberapa baik gendang telinga pasien dalam merefleksikan bunyi, kemudian otoskop, dan jika perlu kita lakukan tes pencitraan seperti fotoskuler atau CT scan dan MRI. Nah, selanjutnya untuk diferensial diagnosis, jadi kelompok kami mengambil 3 diferensial diagnosis yang mendekati pada skenario ini, yaitu yang pertama otitis eksterna, baik itu otitis eksterna circumscripta, otitis eksterna diffus, dan juga otomikosis. Nah, yang pertama untuk otitis eksterna circumscripta, itu etiologinya itu disebabkan oleh dapat disebabkan oleh Staphylococcus aureus atau Staphylococcus albus. Kemudian untuk predileksinya itu dia berada di sepertiga meatus acousticus externa.
Untuk faktor resikonya itu dia bisa disebabkan beberapa hal, terutama bisa disebabkan oleh aktivitas dan juga trauma. Kemudian gejala utamanya itu otalgia. Untuk selanjutnya ada otitis eksterna difus, dia itu disebabkan oleh pseudomonas. Kemudian prediliksinya itu pada 2/3 meatus acusticus eksterna. Kemudian untuk faktor resikonya juga dia itu disebabkan oleh aktivitas dan juga trauma. Untuk gejala utamanya itu dia otalgia. Kemudian untuk otomikosis dia itu disebabkan oleh Pittisporum. Dia prediliksinya itu di 2/3 meatus acusticus eksterna. Kemudian faktor resikonya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah oleh lingkungan. Kemudian gejala utamanya itu dia gatal dan penuh di liang telinga. Jadi setelah berdiskusi, kelompok kami itu mengambil diagnosis sementara itu otitis eksterna circumscripta. Untuk tata laksananya sendiri, pada otitis eksterna, baik circumscripta maupun difus, itu kita bisa berikan pengobatan berupa analgetik, yaitu berupa ibuprofen dan acetaminophen. Kemudian untuk antibiotik topikal, kita bisa berikan asam asetat 2, kemudian aluminium asetat 3,25%, etil alkohol 70%, kemudian vaksin, eosin, gentamisin sulfat 0,1%. Kemudian kita berikan anti jamur jika dia disebabkan oleh jamur, yaitu kita bisa berikan siklopiroxnistamin, kemudian clotrimazole, dan miconazole. Kemudian kortikosteroid, dosis kortikosteroid dewasa itu 10 tetes per hari selama 7 hari. Pada anak-anak 6-13 tahun itu 5 tetes per hari selama 7 hari. Jadi kita harus perhatikan juga dari penyebab yang dia keluhkan. Kemudian untuk otomikosis, kita bisa berikan tata laksana berupa air toilet. Cara atau keadaan ini paling baik dilakukan dengan alat penghisap atau suction atau diirigasi jika membran timpal itu tidak perforasi atau rusak. Kemudian obat antifungal spesifik dapat dioleskan seperti nystatin yang terutama efektif pada spesies Candida, tapi kurang aktif melawan Aspergillus. Kemudian clotrimazole ini sangat efektif sebagai antifungal apabila dipakai sebagai krim 1% di liang telinga larutan asam asetat 2%. Untuk itu dapat digunakan sebagai titis telinga pada penata laksanaan otomikosis. Jadi kita perlu perhatikan juga penyebabnya. Kemudian untuk edukasi, untuk otitis baik itu otitis eksterna circumscripta ataupun otitis eksterna difus, itu edukasinya kita bisa berikan kepada pasien, yaitu untuk tidak mengorek telinga baik dengan cotton bud atau lainnya. Kemudian selama pengobatan pasien tidak boleh melakukan aktivitas seperti berenang. Kemudian penyakit ini dapat berulang sehingga harus menjaga liang telinga agar dalam keadaan kering dan juga tidak lembab. Untuk otomikosis kita bisa berikan edukasi kepada pasien berupa pentingnya menjaga telinga tetap kering. Pasien harus melindungi saluran telinga dari kelembapan, kemudian menggunakan benda-benda tidak higienis untuk membersihkan telinga sendiri, ataupun terlalu sering menggunakan obat tetes telinga antibiotik. Untuk prognosisnya, untuk otitis eksterna non-maligna itu baik. Kerusakan peran nervus 7 pada otitis eksterna maligna itu sulit diatasi dibandingkan dengan keterlibatan saraf korneal lainnya. Untuk aspek AIK-nya, menurut mazhab Syafi'i, lubang telinga itu dihukumi sebagai rongga terbuka. Sebelumnya pada aspek AIK kami ini ditanyakan pada skenario itu bagaimana hukum mengorek telinga pada saat berpuasa. Jadi menurut mazhab Syafi'i, lubang telinga itu dihukumi sebagai rongga terbuka. Artinya selayaknya mulut, telinga juga perlu dijaga agar tidak kemasukan sesuatu di saat berpuasa. Syekh Wahbah Zuhaili dalam penjelasan tentang perkara pembatalan puasa berdasarkan mazhab Syafi'i dijelaskan sebagai berikut. Di antara yang membatalkan puasa adalah masuknya suatu materi ke dalam rongga meskipun hanya sedikit seperti seekor semut atau masuknya benda-benda tidak lazim seperti makanan, seperti kayu atau tanah ke dalam lubang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Al-Fiqhul Islam Waditullah. Kemudian pendapat lain, Imam Nawawi dalam Milatul Talibin menerangkan rukun puasa adalah menahan diri dari masuknya sebuah benda ke dalam bagian tubuh yang masuknya kategori rongga terbuka. Menurut Imam Nawawi dalam kitab
Minhaj Talibin menyebutkan meneteskan cairan ke dalam telinga hukumnya dapat membatalkan puasa. Oke, baik, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Dr. Tabe, Dok. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan kepada adik-adik yang ingin bertanya kepada kelompok 6, bisa langsung memaparkan pertanyaannya atau raise hand. Silakan adik. Ayo bertanya, Dek. Kenapa tidak ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Dek. Adik-adik dari kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 6, boleh langsung bicara atau raise hand, Dek. Dr. Cima, kelompok berapa yang skenario sama dengan kelompok ini? Saya lihat dulu. Atau mahasiswa saja tanya, siapa yang punya skenario yang sama? Kelompok yang mana? Ada kelompok 1, Dok. Sorry, ini kan skenario 2 ya, Dok. Berarti kelompok 2, kemudian kelompok 10 yang sama skenarionya. Ini kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 6. Oh ya, coba kelompok 2 sama kelompok 10 bertanya. Yang skenario-nya sama. Ya, silakan, Adek. Ya, sudah ada yang raise hand dari kelompok 10, Muhammad Iza. Tapi dok, izin bertanya untuk kelompok 6. Tadi kan di dalam skenario ada gatal. Nah, pertanyaan saya, apa saja faktor pencetus gatal pada telinga? Mungkin hanya itu, Dok. Terima kasih banyak. Ya, boleh langsung dijawab, Dek, oleh kelompok 6. Ya, jadi pertanyaannya tadi dari temannya, pencetus gatal pada telinga. Silakan, Adek. Tapi Dok izin menjawab, jadi kalau faktor pencetus gatal pada telinga, khususnya pada skenario ini, kemungkinan Dok adanya bakteri, kemudian bisa saja juga ada jamur, Dok, untuk bagian telinga dari luar, Dok. Tapi Dok. Ya, mungkin temannya yang lain mau menambahkan dari kelompok 6, karena dari tadi Rizda yang hanya menjawab ya sama presentasi. Yang kelompok 6 ini ada 10 atau 11 orang kira-kira ya. Silahkan, Dek. Tapi Dok izin menambahkan untuk Ya. faktor pencetus gatal sendiri itu bisa juga berupa alergi, Dok. Jadi alergi ini dapat memicu gatal di telinga. Oke. Ya, bagaimana yang bertanya? Tapi Dok, alhamdulillah sudah terjawab, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, teman-teman. Ya. Kelompok yang lain silahkan, Dek. Satu pertanyaan lagi sebelum dipaparkan oleh dosen pengampu. Ya, Abdullah, silahkan, Adek, dari kelompok 1. Teman-teman pertanyaannya, saya kelompok 6 terkait pengaruh yang signifikan dalam kita diberikan nanti kita teman-teman. Ya, mungkin bisa diulang, Adek, karena terputus-putus ya. Tadi saya hanya dengar antihistamin. Bisa diulang, Dek? Apa pengaruh yang signifikan apabila penyembuhan lukanya diberikan antihistamin?
Ya, terdengar jelas ya mungkin sama kelompok 6. Silakan dijawab, Dek. Baik, Dok. Tapi tadi pertanyaannya kalau tidak salah itu apakah ada pengaruh signifikan dalam pemberian antihistamin dalam penyembuhan luka? Apakah seperti itu? Ya, mungkin Abdullah bisa ketik di kolom chat, Dek, supaya lebih jelas ya, karena terputus tadi, putus-putus suara tak. Temannya enggak terlalu tangkap pertanyaannya. Ya, sudah, Dek. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada pengaruh yang signifikan pada penyembuhan luka jika diberikan antihistamin? Ya, berarti sudah cocok ya. Aisyah tadi yang bertanya, menanggapi, silakan jawab, Dek. Baik, tadi pada skenario dijelaskan pada jawaban dari skenario itu salah satu etiopatologi mengapa terjadi gatal pada telinga itu karena akibat trauma. Jadi trauma ini menimbulkan luka pada telinga. Kemudian salah satu sebabnya kenapa terasa lagi gatalnya itu karena penyembuhannya melalui salah satu mediator penyembuh luka sitokinnya itu salah satunya histamin. Jadi dalam pengobatannya itu diberi antihistamin supaya tidak lagi pasien merasa gatal. Jadi lukanya ini lebih cepat tertutup karena biasanya dalam pasien yang terkena penyakit otitis media circumscripta itu biasanya dia sering merasa gatal kembali. Jadi karena lukanya ini sudah mau tertutup, kemudian muncul mediator sitokin berupa histamin, nah ini memicu gatal lagi sehingga dia mengkorek lagi telinganya. Jadi biasanya diberikan penanganan dengan antihistamin supaya rasa gatalnya itu tidak ada saat penyembuhan luka. Jadi lebih baik diberi antihistamin saat penyembuhan luka. Sampai, Dok. Ya, oke. Bagaimana yang bertanya sudah cukup, Dek? Tapi Dok, ya mungkin untuk jawabannya juga sudah cukup jelas dan sudah cukup menjawab. Kita kembalikan lagi, Dok. Baik. Mungkin dari dosen pengampu, Dok, Dokter Anti ataupun Dokter Yunida, ada tambahannya, Dok, arahannya, Dok. Ya, tadi apa pertanyaan yang pertama? Mengenai mekanisme gatal ya? Iya, Dok. Tapi Dok, apa saja pencetus gatal, Dok, pada Pencetus telinga? gatal. Iya, Dok. Oh ya, jadi berdasarkan skenario di situ dituliskan awalnya pasien merasa gatal ya, kemudian mencoba menggunakan cotton bud untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebenarnya rasa gatal ini sebenarnya tiap orang itu bisa dirasakan di mana saja ya, bukan hanya di telinga, mungkin di kulit, bagian lain di tubuh kita juga bisa dirasakan, tapi mungkin lebih sensitif ya. Karena tiap orang itu beda-beda manifestasi klinis yang dirasakan. Nah, rasa gatal ini bisa dipicu pertama karena adanya reaksi alergi ya. Reaksi alergi bisa, jamur bisa, karena inflamasi bisa ya, inflamasi lokal bisa. Nah, mungkin saja kebetulan pasien ini lebih sensitif di area telinga. Nah, kembali ke mekanisme gatal ya, diakibatkan adanya pelepasan sel-sel gatal ya, sel-sel histamin ya, pelepasan histamin yang mengakibatkan terjadinya rasa gatal tersebut bila didasari oleh salah satu kausanya adalah alergi. Nah, karena adanya dasar mekanisme tersebut sehingga mungkin pasien ini
mencoba melakukan tindakan untuk mengatasi rasa gatal tersebut. Tapi sebagaimana kita ketahui, semakin kita melakukan provokasi ya terhadap gejala yang dirasakan, maka pelepasan mediator-mediator inflamasi itu akan semakin terstimulasi ya. Makanya jadi kembali lagi rasa gatal yang harusnya setelah reda, akhirnya kembali lagi seperti itu siklusnya. Makanya akan timbul rasa gatal. Nah, karena sudah terjadi inflamasi, maka bisa saja kemungkinan terjadi gejala-gejala yang lain seperti udem pada daerah yang telinga, kemudian selain demam ada nyeri ya, otalgia, atau sampai penurunan pendengaran seperti itu. Nah, sebenarnya untuk otomikosis juga seperti itu, rasa gatal yang terjadi juga akibat adanya pelepasan sel-sel ini ya, mediator-mediator inflamasi yang merangsang terlepasnya juga sel-sel emas. Kalau kita berbicara tentang ini ya, tentang mekanisme gatal. Terus yang kedua, apakah ada perubahan yang signifikan bila pemberian obat-obat antihistamin untuk gejala pasien ini ya? Sebenarnya secara tidak langsung ada, karena pemberian antihistamin ini akan menekan sel-sel inflamasi dalam mediator-mediator inflamasi, sehingga tidak merangsang pasiennya ini untuk membersihkan telinganya. Nah, kita kan tahu, kita sendiri kalau gatal, kita punya telinga, pasti tidak nyaman kan kalau tidak mengorek telinga. Tapi itu sebenarnya kan kita tidak disarankan ya untuk memasukkan apapun ke dalam yang telinga. Terus selain itu, saya lihat dari diferensial diagnosisnya, kalian hanya memasukkan diferensial diagnosis, otomikosis, otitis eksterna dengan, otitis eksternanya apa ya, sirkumskripta dengan difus ya. Coba Dek, slide-nya. Tapi dok, iya dok, yang sirkumskripta sama difus dok, dengan otomikosis. Oh iya. Sebenarnya di antara keluhan kelainan telinga luar, kalian harus tahu juga, bisa berpikir bahwa keluhan ini tidak hanya pada kedua kelainan otitis eksterna dan otomikosis juga, tapi seromen obturans juga bisa. Cuman kalau seromen obturans biasanya kalau komposisi dari serumen yang menyumbat liang telinga itu sifatnya padat ya, dan menyumbat liang telinga maka akan menimbulkan rasa nyeri dan penurunan pendengaran seperti itu. Sedangkan di skenario dikatakan ada otalgia dan pasien tidak bisa menyimak perkuliahan secara online. Jadi kalian harus berpikir, oh kenapa dia tidak bisa menyimak? Berarti kemungkinan ada penurunan pendengaran. Jadi bisa juga kalian berpikir ke arah sana. Nah, yang membedakan otitis eksterna dengan otomikosis, nah bila otitis eksterna kausanya adalah inflamasi, ya lebih dominan inflamasinya, biasanya lebih dominan nyeri ya, nyeri. Tapi kalau otomikosis biasanya lebih sama, nyeri juga ada dirasakan, tapi biasanya lebih dominan rasa gatal yang dirasakan. Seperti itu, gatalnya karena ya adanya akumulasi hifa yang didapatkan pada liang telinga yang menyebabkan terjadinya inflamasi ya, dan secara tidak langsung kalau kita bicara tentang mekanisme ini akan menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelepasan mediator-mediator inflamasi yang akan menimbulkan salah satu gejalanya, yaitu gejala gatal tersebut. Oke, boleh saya lihat tadi terapimu, Dek? Coba saya lihat slide terapinya. Oke, jadi di sini terapinya. Ingat, kalau untuk otomikosis, terapi utama pada kasus otomikosis, karena jamur itu hidup di daerah yang lembab, maka prinsip dasar diberikan terapi harus adalah sebaiknya melakukan toilet telinga sebersih-bersihnya. Betul-betul tidak boleh lembab, tidak boleh basah,
Kenapa? Karena dengan pemberian irigasi telinga atau spooling atau toilet telinga dengan menggunakan larutan atau cairan ya, dengan artian kapasnya mungkin basah, itu akan membuat kondisi liang telinga itu menjadi positif ya, atau mendukung pertumbuhan hifa atau jamur. Makanya prinsip awal diberikan otomikosis itu harus betul-betul membuat kondisi telinga kering. Nanti setelah kering baru boleh diberikan bila dibutuhkan obat-obat topikal anti jamur topikal seperti itu. Kalau misalnya kita lakukan ear toilet atau toilet telinga, tapi hifanya mungkin masih ada di situ, kemudian kita berikan terapi tambahan obat topikal, maka efek ataupun mungkin hasil yang didapatkan dalam untuk pemberian topikal itu kurang maksimal. Nah, karena hifanya masih ada, kemungkinan jamur yang lain juga bisa tumbuh karena kondisinya yang belum bersih ya, masih lembab. Seperti itu. Kemudian apa bedanya tadi deh otitis eksterna diffus dengan otitis eksterna circumscripta dengan diffus? Kira-kira ada yang bisa jelaskan tidak? Kenapa predileksinya dia berbeda? Ada di 1/3 Mae, ada di 2/3 Mae. Kamu harus perjelas di sini ya, 1/3 Mae-nya itu di mana? 2/3-nya itu di mana? Karena kalau kamu bilang ini sama-sama di metus acoustico externus, tapi ada yang 1/3, ada 2/3. Kalau saya ini belum menjelaskannya, belum menjelaskan di mana letak perbedaannya. Ayo. Kira-kira di mana? Dan kenapa? Kalau kamu sudah dapat kuliah kelainan telinga luar, harusnya kamu sudah tahu dong. Tapi dok, di 1/3 metus acoustikus eksterna bagian lateralnya dok. Dan kenapa circumscripta ada furunkel, karena di situ terdapat folikel-folikel rambut dok. Sedangkan kalau di 2/3 metus acoustikus eksterna yang bagian dalamnya itu dok hanya bagian kulitnya saja dok, tidak ada folikel dok. Dermis di dok, tapi dok epidermis. Oke. Jadi kamu perbaiki ya. Jadi kamu harus tulis di situ 1/3 pars lateral atau pars cartilaginous untuk OE circumscripta. Kalau OE diffus ya 2/3 pars media atau pars osseus. Itu. Kalau begini kan sama-sama Mae, kita tidak tahu apa perbedaannya. Yang kedua, kenapa OE circumscripta terbanyak terdapat di 1/3 pars cartilaginous, seperti yang temanmu bilang, bahwa karena di situ banyak ya, hanya di 1/3 pars lateral atau pars cartilaginous yang terdapat kelenjar ya, ada kelenjar minyak, kelenjar sebasea, folikel rambut, sehingga bila terjadi trauma atau infeksi yang pertama kali terserang adalah kelenjar tersebut. Makanya terjadi biasanya manifestasi timbul furunkel di situ. Nah, berbeda dengan OE diffus di 2/3 pars osseus. Sebenarnya di sana berdasarkan teori disebutkan kelenjar itu sangat minim ya, bukan tidak ada, tapi minim. Ada juga yang katakan tidak ada ya, tidak sebanyak yang terdapat di 1/3 pars cartilaginous. Terus bila terjadi inflamasi di situ di daerah 2/3 pars osseus, lapisan di sana kan hanya kulit, kemudian di bawahnya tulang, bukan kartilago, sehingga manifestasi yang timbul adalah udem yang sifatnya difus, jadi tidak terlihat batas antara tidak terlihat lagi sampai ke dalam untuk memvisualisasi membran timpani akibat udem yang sifatnya difus seperti itu. Nah, saya harap kalian bisa menguasai kelainan telinga luar ini karena ini kan kompetensi 4 ya, kompetensi 4A. Kalian sebagai dokter umum, apalagi nanti kalau kalian sudah menjalani kepaniteraan klinik,
akan lebih banyak mengaplikasikan teori yang kalian dapatkan dengan pasien yang kalian observasi di rumah sakit. Apakah sesuai dengan teori yang kalian dapatkan? Kalau berbeda, kenapa kira-kira? Karena kan biasanya ada teori, ada sedikit biasanya yang hampir yang sedikit bervariasi dalam gejala klinis yang ditemukan dengan teori yang biasanya teori yang kita dapatkan di perkuliahan. Jadi setidaknya kalian punya dasar teori, kemudian nanti kalian cocokkan, oh ini yang saya dapat waktu saya kuliah, pasiennya mengeluhnya seperti ini, sesuai tidak? Kalau tidak sesuai, kenapa kira-kira? Nah itu kan kalian bisa lebih mengembangkan lagi, kira-kira mekanismenya kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Oke, ada lagi deh yang mau bertanya? Nah, untuk kasus telinga, sebenarnya kita dari THT itu selalu menganjurkan bahwa dalam mengedukasi adanya gangguan telinga ya dan pendengaran, kita mengedukasi, menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan telinga itu setidaknya sekali dalam 6 bulan, sama dengan pemeriksaan gigi ya, sekali dalam 6 bulan. Walaupun pasien tidak memiliki gejala, idealnya sebaiknya diperiksa. Kenapa? Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ya masih kadang pembelajaran online, kemudian mungkin ada penggunaan alat bantu seperti headphone atau headset yang berlebihan atau dalam jangka waktu lama, itu juga sebenarnya bisa merusak pendengaran. Nah, mungkin untuk sekarang tidak terlihat keluhannya, belum dirasakan dengan belum dirasakan karena biasanya penurunan pendengaran itu ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang perlahan-lahan. Nah, biasanya untuk mencegah terjadinya hal tersebut, biasanya kita lakukan screening pendengaran. Setidaknya untuk usia-usia sekarang itu sebulan sekali dalam 6 bulan, ada atau tidaknya keluhan. Kemudian untuk kasus cerumen obturans atau akumulasi atau penumpukan produksi kelenjar cerumenalis dalam yang telinga juga sama ya. Kalau pada anak-anak biasanya masih lebih produktif produksi kelenjar cerumenalisnya, dan biasanya sifatnya padat dan mengakibatkan terjadinya penurunan pendengaran. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, biasanya kita anjurkan orang tua pasien untuk melakukan konsultasi atau pemeriksaan secara berkala. Tidak boleh, kita edukasi tidak boleh menggunakan atau memasukkan apapun, benda apapun bentuknya ke dalam liang telinga. Terus kalau ditanya, bagaimana caranya untuk membersihkan kita punya telinga? Kalian ingat bahwa telinga memiliki mekanisme tersendiri ya, ada namanya self-clearing. Jadi telinga itu memiliki kemampuan membersihkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, produksi kelenjar cerumenalis ya, dia bisa keluar sendiri tanpa kita bersihkan. Misalnya pada saat kita berbaring miring ke kiri atau ke kanan. Kedua, pada saat rahang kita bergerak, mengunyah, menguap, itu secara tidak langsung akan membuat liang telinga juga ikut bergerak, sehingga produksi kelenjar cerumen yang ada di telinga itu dia juga ikut keluar, ya, dia akan mencari jalan. Tidak mungkin juga dia masuk ke dalam, kecuali adanya variasi anatomi liang telinga. Yang ada juga yang memang liang telinga ini sempit sehingga cenderung untuk menyempitkan liang telinga, sehingga membuat kotoran telinga lebih mudah terperangkap atau terjebak di dalam. Nah, kalau ada juga yang telinganya memang dari sononya lebar ya, variasi anatomi. Nah, itu bagus karena tanpa dibersihkan pun kotoran akan keluar sendiri. Jadi itu edukasi pertama yang harus kamu tahu dan tanamkan apabila kamu melakukan pemeriksaan telinga ke pasien penderita. Seperti itu. Saya rasa sudah cukup nih Dokter Cima untuk skenario ini. Ya, baik, terima kasih banyak Dok atas arahannya Dok dan juga penyampaiannya terkait dengan skenario 2. Mungkin Dokter Yunida ada juga penyampaiannya Dok.
Mungkin tadi sedikit di slide-nya Dek, itu tadi kalau nggak salah saya baca timpanometri untuk mengetahui apa infeksi di dalam telinga. Saya baca tadi sekilas. Jadi kalau saya tidak salah ya tadi kalau tidak salah timpanometri untuk mengetahui keadaan infeksi dalam telinga. Jadi timpanometri itu bukan untuk mengetahui keadaan infeksi, untuk mengetahui bagaimana kelenturan dari membran timpani. Kalau tadi itu slide-nya kalau tidak salah ya. Tolong diperbaiki. Lalu berikutnya saya tambahkan sedikit Dokter Anti, di klinik untuk kita membedakan antara otitis eksterna dengan otomikosis itu kadang kalau kita melakukan pemeriksaan otoskopi, kalau kita pegang telinganya pasien dan pasien langsung kayak kesakitan, yakin deh pasti dia otitis eksterna profunda. Apakah difus atau sirkumskripta. Tapi kalau dia otomikosis biasanya tidak. Jadi jangan kalau dia sudah kesakitan ya jangan paksa pasien untuk tambah ditarik-tarik telinganya. Jadi harus hati-hati karena itu nyeri. Ya, nyeri. Jadi karena pasien kita baru sentuh telinganya dia sudah kesakitan. Itu pasti otitis eksterna profunda. Apakah difus atau sirkumskripta. Otomikosis walaupun kita pegang dia punya telinga biasanya tidak menimbulkan nyeri pada pasien. Ya cuma itu. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Dok atas arahannya dan juga masukannya Dok. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya lanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 7, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di share screen, Dek. Kelompok 7. Tapi Dok, izin share screen Dok. Untuk kelompok berikutnya ini, Dokter Siva, tadi kayaknya cuman yang presentasi dia juga yang menjawab pertanyaan. Tolong ini maksudnya ini kayaknya cuma satu orang, jangan sampai isinya satu kelompok ini kan hanya dia yang menjawab, dia juga yang menjelaskan. Ya, jadi kepada adik-adik diusahakan deh ya, kalau bisa itu yang menjawab juga yang teman kelompoknya yang lain, jangan hanya yang presentasi saja ya. Yang lain juga tetap dinilai keaktifannya deh ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak membantu, itu kurang nilaimu deh untuk PBL, terutama ininya ya, presentasinya. Ya, jadi mohon untuk tetap menjawab semua ya, tetap berpartisipasi keaktifannya. Oke, silakan Dek, kelompok 7. Ya, kelompok 7. KBI, Dok. Siapa? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada pleno kali ini. Tapi Dok isi membacakan skenario pada skenario 3, seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan pusing berputar yang dialami yang berpusing berputar tiba-tiba yang dialami pada saat bangun dari sujud sholat subuh berjemaah di masjid. Akibat kondisi ini, penderita tidak dapat melanjutkan sholatnya di masjid, keluhan disertai dengan mual muntah dan tinnitus. Riwayat penyakit sebelumnya disangkal. Adapun kata kunci yang kami dapat peroleh yaitu yang pertama pusing berputar, yang kedua identitas laki-laki berusia 35 tahun, keluhan pusing berputar yang tiba-tiba dialami pada saat bangun dari sujud. Dan keluhan disertai dengan mual muntah dan tinnitus. Nah, adapun pada aspek sentral yang kami peroleh pada skenario ini, seperti yang kita ketahui pada pusat pendengaran dan keseimbangan itu salah satunya diatur oleh telinga bagian dalam. Nah, seperti yang kita lihat ini terdapat beberapa bagian pada bagian telinga bagian dalam diantaranya itu ductus semicircularis yang terbagi atas 3, ductus semicircularis anterior, ductus semicircularis posterior, dan ductus semicircularis lateralis. Nah, selain itu ductus ini dibantu oleh utriculus dan sulculus. Nah, dan diantaranya juga beberapa pada ductus cochlearis. Nah, pada ductus semicircularis ini terdapat cairan fisiologis yang dapat membantu kita dalam
mendengar dan membantu kita dalam menjaga keseimbangan. Next. Nah, adapun langkah-langkah diagnosis, yang pertama pada yang pertama anamnesis, pasien biasanya mengeluh vertigo dengan onset akut kurang dari 10 sampai 20 detik akibat perubahan posisi kepala. Nah, posisi yang memicu adalah berbalik di tempat tidur pada posisi lateral, bangun dari tempat tidur, melihat ke atas dan ke belakang dan membungkuk. Nah, vertigo biasanya diikuti dengan mual. Nah, adapun pemeriksaan fisiknya, pasien memiliki pendengaran yang normal, tidak ada nistagmus spontan dan pada evaluasi neurologis normal. Yaitu dapat dilakukan tes dihaptic test, tes kalori, tes supine roll. Nah, adapun pemeriksaan penunjangnya yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan laboratorium rutin dan darah rutin dan serta urin. Nah, yang kedua pemeriksaan Garputala, pemeriksaan fotorongsen tengkorak, leher, Stenfors atau pada neuroma akustik. Neurofisiologi, elektroensefalografi atau EEG, elektrobiografi atau EMG, brainstem auditory, evocate potensial atau BAEP, pencitraan CT scan, arteriografi, magnetic resonance imaging atau MRI. Next. Nah, adapun diagnosis banding yang kami peroleh yaitu yang pertama Meniere disease, BPPV, vestibular neuritis, dan neuroma akustik. Nah, adapun letaknya pada perbedaan keluhan skenario ini yaitu keluhan vertigo. Adapun perbedaan dari sentral dan perifer itu pada perubahan posisi pada sentral itu tidak dipengaruhi, pada perifer dipengaruhi. Nah, onsetnya juga itu pada vertigo sentral itu terjadi secara bertahap dan pada perifer itu terjadi secara mendadak. Nah, untuk mual muntahnya sentral ini kadang-kadang juga kadang-kadang didapatkan adanya mual muntah, tetapi pada perifer ini dominan kita dapatkan adanya mual muntah. Nah, untuk tinnitus sendiri pada vertigo sentral ini tidak didapatkan dan perifer didapatkan. Nah, adapun differential diagnosis dari BPPV dan neuroma akustik. Pada bidang paroxysmal posisional vertigo yaitu didefinisikan sebagai gangguan sistem vestibuler perifer vestibuler sensasi pusing berputar dan berpindah berhubungan dengan nistagmus. Nah, adapun etiologinya idiopatik akibat trauma kepala dan mengakibatkan kerusakan telinga dalam atau adanya kesalahan input sensoris. Nah, gejala klinis dari BPV ini pusing berputar atau berpindah, mual muntah, keringat dingin. Dan onsetnya itu berupa detik atau tiba-tiba. Pada neuroma akustik ini, tumor yang didefinisikan sebagai tumor yang berkembang dari sehubungan sel Schwann. Nah, adapun etiologinya yaitu defek kromosom 22p 12.2 pada gen neurofibrin 2 yang mengkode protein Merlin. Nah, untuk gejala klinisnya yaitu tinnitus, penurunan pemahaman kata, vertigo, sakit kepala, mati rasa pada wajah. Nah, untuk onsetnya sendiri terjadi secara bertahap atau dalam waktu bulan. Nah, sedangkan untuk Meniere disease didefinisikan sebagai gangguan pada telinga bagian dalam yang disebabkan oleh gangguan resorpsi endolimfe. Nah, adapun etiologinya sendiri, yang pertama idiopatik, yang kedua infeksi virus, yang ketiga penyakit autoimun, yang keempat alergi. Nah, gejala klinisnya itu yang pertama vertigo, terjadi tinnitus, mual muntah, dan rasa tidak nyaman pada telinga. Dan yang selanjutnya asimetrik fluktuatif sensorial atau hearing loss, nistagmus spontan berupa horizontal atau horizontal rotation. Nah, untuk konsepnya pada Meniere disease ini episode berfluktuasi dalam tingkat keparahan dan biasanya berlangsung dari 20 menit sampai hingga 12 jam. Nah, untuk periode remisinya antara serangan bervariasi dari bulan ke tahun. Pada 10 sampai 25% pasien penyakit ini menjadi bilateral. Untuk vestibular neuritis didefinisikan sebagai peradangan idiopatik pada saraf vestibuler, meskipun etiologinya tidak jelas, itu dianggap berasal dari virus karena biasanya terjadi setelah infeksi saluran nafas atas. Nah, adapun etiologinya yaitu idiopatik
dan riwayat infeksi saluran pernapasan atas. Nah, gejala klinisnya vertigo beratnya ini berupa persisten atau terus-menerus, makin parah ketika kepala terjadi perubahan posisi. Nah, selanjutnya mual muntah, ketidakstabilan saat berjalan, sering jatuh, dan terjadi nistagmus berupa unilateral dan horizontal spontan. Adapun onsetnya, yaitu biasanya berkembang selama beberapa jam. Gejala memberat biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Gejala ringan dapat bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, kesimpulan diagnosis yang paling mendekati dari skenario yang kami dapat simpulkan yaitu BPPV atau Benign Paroxysmal Position Vertigo. Nah, di mana BPV ini memiliki etiologi 50% idiopatik, trauma kepala, infeksi telinga tengah dan telinga dalam, terjadi proses degeneratif dan pembedahan. Nah, untuk faktor risikonya tersendiri yaitu paling sering didapati pada pasien yang berusia lebih dari 50 tahun, riwayat mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala dan mengalami jenis migrain yang tertentu. Nah, adapun patomekanismenya ini, pada patomekanisme BPV ini diungkapkan oleh dua teori. Yang pertama, teori kanalolitiasis, di mana partikel otolit ini atau debris bergerak bebas dalam kanalis hemisirkularis. Nah, pada saat itu, ketika kepala tegak dan endapan partikel otolit berada di posisi bawah. Nah, ketika kepala tiba-tiba direbahkan ke bawah, partikel ini akan berputar atau berotasi sehingga cairan endolimfa yang mengalir ini menjauhi ampula sehingga dapat menyebabkan kupulanya ini membekat dan terjadi nistagmus dan vertigo yang disertai dengan mual muntah. Nah, sedangkan untuk teori kapulolitiasis ini yang menyatakan bahwa partikel yang berisi kalsium karbonat atau debris terlepas sehingga akan terjadi ini akan menempel pada permukaan kupula. Nah, sehingga saat itu kanalis hemisirkularis posterior ini akan menjadi sensitif terhadap gravitasi. Nah, setelah itu kanalis hemisirkularis posterior ini akan berubah posisi dari inferior ke superior sehingga kupula bergerak secara utriculofugal sehingga akan menyebabkan keluhan pusing. Nah, adapun epidemiologinya tersendiri pada posisi umum prevalensi BPV yaitu antara 11 sampai 64 per 100.000 atau prevalensinya 2,4% dari kunjungan 5,6 miliar orang ke rumah sakit dan klinik di USA. Dengan keluhan pusing didapatkan prevalensi 17% sampai 42% pasien didiagnosis BPV. Dari segi onset BPV biasanya diderita pada usia 50 sampai 70 tahun dan proporsi antara wanita lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yaitu 2,2 dibanding 1,5. BPV merupakan bentuk dari vertigo posisional. Nah, di Indonesia tersendiri insidennya mencapai 10 sampai 100 kasus per tahun, 20% kasus memiliki riwayat trauma kepala. Nah, adapun tata laksananya pada non-farmakologi kita dapat melakukan manuver Epley, manuver liberatory, dan manuver Lemper. Nah, untuk farmakologi tersendiri itu kita dapat berikan benzodiazepin, antihistamin, dan miklisin, dan diphenhydramine. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, nah di sini ada pun edukasinya. Yang pertama itu ajarkan pasien untuk melakukan latihan Brandarov pada pasien penderita BPPV. Yang kedua, edukasi operasi sebagai terapi definitif pada BPPV. Yang ketiga, ada edukasi pasien untuk mempunyai istirahat yang cukup. Yang keempat, edukasi pasien untuk mengenali gejala awal dari vertigo. Yang kelima, mengedukasi terhadap pola makan serta pola hidup yang sehat kepada pasien. Nah, adapun prognosisnya,
itu baik dan sebagian besar dapat sembuh secara sempurna kecuali pada pasien BPPV yang bersifat cenderung recurrent. Nah, adapun aspek KIK-nya, kita mengambil dari surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wala yazidus salimina illa khusara, yang artinya dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Mungkin sekian dari kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilahkan kepada adik-adik yang mau bertanya. Pada kelompok 7, silakan dek. Boleh bicara langsung atau raise hand ya. Ya, silakan dek supaya efisien waktunya. Ya, ada dek. Silakan di stop dulu share screen-nya. Ya, saya persilahkan kepada adik-adik yang mau bertanya kepada kelompok 7, dek. Baik dok, izin bertanya dok. Ya, Tadi izin bertanya kelompok 7, pada edukasi tadi pasien itu diajarkan untuk melakukan latihan Brendarov pada pasien BPPV. Bagaimana mekanisme latihan Brendarov ini yang dimaksud tadi? Terima kasih banyak. Ya, langsung dijawab oleh kelompok 7, dek. Oke dok, izin menjawab dok. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mekanismenya itu sendiri seperti yang dijelaskan tadi di patofisiologi bahwa di BPPV ini itu terdapat partikel di utrikulusnya. Nah, untuk latihan Brendarov ini untuk yaitu gerakan yang dilakukan untuk mengeluarkan partikel itu dari telinga bagian dalam atau dari diskusnya tadi. Gerakan ini untuk memperbaiki keseimbangan, mengurangi risiko jatuh dan memperbaiki kebugaran. Jadi kita berikan sebagai seorang dokter, kita berikan latihannya kepada pasien itu. Jadi dia bisa lakukan sendiri nanti di rumah. Jadi mungkin itu saja dok. Ya, bagaimana yang bertanya, dek? Alfa. Tapi dok, mungkin sudah jelas jawabannya dok. Tadi kelompok 7, terima kasih banyak. Ya, masih ada yang mau bertanya, dek? Ya, yang mau bertanya kepada kelompok 7, silahkan deh. Sebelum saya alihkan ke dosen pengampu.
Masih ada deh yang mau bertanya? Ya, jika sudah tidak ada yang mau bertanya, persilakan kepada Dok yang ingin menjelaskan. Apa pertanyaannya tadi, Dek? Atau Dr. Leonida? Ya. Apa pertanyaannya Bisa tadi, Dek? diulang deh, Alfa. Tabet dok, untuk pertanyaannya itu pada edukasi tadi pasien diajarkan untuk melakukan latihan Brendarov dok pada pasien BPPV. Bagaimana kira-kira mekanisme latihan dari Brendarov ini? Coba ada tidak slide-nya tadi tentang Brendarov? Dijelaskan tidak tadi? Ada di slide tidak? Ya, kelompok 7 deh. Nggak ada tadi slide-nya tentang Brendarov. Oh, enggak ada ya? Bagaimana dijelaskan? Tidak ada gambarnya, Di. Jadi kalau misalnya kita harus tahu dulu, Dek, sebenarnya ini vertigonya, vertigo tipe apa ya? Perifer atau sentral? Saya kira tadi sudah jelas ya dari paparan dari temanmu. Nah, kalau THT kan jenis vertigonya ini adalah vertigo perifer ya, tipe perifer yang melibatkan organ keseimbangan. Dalam hal ini organ labirinnya atau vestibulum. Nah, dari kalau kamu sudah mendiagnosis ini vertigonya kausa perubahan posisi BPPV, harus kita tahu dulu dia lokasi lesinya itu yang mana, tipe horizontal kah atau berdasarkan lokasi kanalisasi servalisnya horizontal atau superior. Nah, biasanya kalau exercise manuver Brendarov ini yang bisa dilakukan pasien sendiri di rumah, ya. Kan biasanya di rumah sakit sudah dilakukan manuver Epley ya, biasanya Epley sudah dilakukan, tapi biasanya kalau pasien sudah terdapat perbaikan dan diputuskan untuk rawat jalan, walaupun keluhannya belum hilang seutuhnya, biasanya kita edukasikan untuk dilakukannya manuver lainnya, yaitu Brendarov. Nah, cara Brendarov itu, kalau misalnya kalian lihat gambarnya, Brendarov itu pasien diminta untuk duduk ya, kalau tidak salah duduk tegak, kemudian menjatuhkan badannya ya, membatukan badannya ke kiri atau ke kanan tergantung lokasi yang terkena, kiri atau kanan. Nah, dengan posisi badan dijatuhkan dengan posisi kepala menghadap ke atas, kurang lebih 45 derajat, kepala dimiringkan ke atas, kemudian kurang lebih 30 detik, kemudian pasien mengubah posisinya lagi, menjatuhkan badannya ke arah kontralateral, seperti itu, dan dipertahankan selama 30 detik. Nah, itu Brendarov yang bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Ada lagi, Dek? Ya, terima kasih dok. Mungkin dari Dr. Yunida dok, ada masukan Pak dok? Terkait dengan skenario 3 dok. Tadi kan sudah dijelaskan, menentukan dulu tadi. Saya jelaskan yang mana vertigo perifer, mana vertigo sentral. Jadi tidak semua vertigo harus dikirim ke neuro. Kalau dia sudah tipe perifer, ya konsul ke THT. Kenapa kalau dia sudah ada mual muntah, ya sudah tiba-tiba begitu, ya mungkin sebaiknya apa yang dilakukan di dokter di UGD, saya menangani, tahu di mana tempat kita harus merujuk. Itu dulu. Karena kalau dia perifer, biasanya masalah di telinga. Nanti kalau dia sentral, ya baru kita baru dirujuk ke neuro. Nanti berikutnya apakah kerjasama? Nanti
Tapi nanti kalian sebagai dokter, apalagi tugas UGD, harus tahu dulu menentukan mana perifer, mana sentral, dan kemana kita harus merujuk. Ya, saya kira cuma itu tambahannya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dok atas masukannya dan juga arahannya terkait dengan skenario 3 dan juga skenario 1 dan juga 2. Baik Dek, mungkin kita akan lanjut ke bagian AIK-nya. Di sini sudah hadir Dr. Umu Tabedok. Mungkin ada arahan Tadok terkait dengan AIK. Tabedok, Dr. Umu. Ya, Ya, silakan Dok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya cuma dapat 3 kelompok kalau tidak salah. Kelompok 6, sebelumnya kelompok 6 dan kelompok terakhir ini. Yang tadi yang saya dengar dari kelompok 6 menjelaskan tentang mengaitkan antara fungsi telinga dengan puasa, ya. Kemudian yang kelompok sebelumnya juga menjelaskan tentang fungsi telinga juga. Terus yang terakhir ini dia mengutip Al-Isra ayat 82 tentang pengobatan, ya. Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Ya. Kalau dari ketiga kelompok yang saya dengar tadi ini presentasi, mungkin cara mengutipnya saja deh, karena kan ini kita bercerita tentang gangguan pada telinga, ya. Nah, untuk kelompok 6 yang tadi yang saya ini, karena dia mengaitkan dengan puasa, sebenarnya agak jauh juga kalau adik-adik mengaitkan fungsi telinga terhadap puasa. Saya malah berpikirnya sebaiknya mengaitkannya dengan proses atau apa yang terjadi dari gangguan telinga tersebut, ya. Karena kalau kita bercerita fungsi telinga terhadap puasa, pada akhirnya kita akan yang utama yang akan kita bahas tentang puasanya. Kenapa puasa itu, kenapa memasukkan barang atau benda ke dalam telinga itu dapat dijadikan suatu hal yang membatalkan puasa. Jadi kita fokusnya pada puasa, padahal yang kita inginkan ini adalah pembahasan terkait fungsi telinga dan bagaimana cara memelihara telinga dan fungsi pendengaran kita. Seperti itu. Begitupun yang lainnya. Kemudian yang mengutip tadi Al-Isra ayat 82 terkait Al-Quran sebagai obat dan rahmat, sebenarnya tidak ada masalah mengutip ini dikaitkan dengan kasusnya, cuma mungkin ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain yang membahas tentang bagaimana itu fungsi pendengaran, bagaimana proses fungsi pendengaran itu terjadi, kemudian kapan dia fungsi pendengaran itu dalam Al-Quran tahapan-tahapannya seperti apa maksudnya, ya. Mungkin sebaiknya diarahkan ke situ. Jadi kan waktu saya membawakan materi kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk telinga dan penglihatan sendiri, ayat yang mengutip kedua organ ini dan fungsinya itu ada sebanyak 38 ayat. Nah, dari 38 ayat ini asbabun nusulnya kan beda-beda semua. Mungkin sebaiknya adik-adik malah larinya ke situ, menelaah ke situ. Kemudian bagaimana kita dalam menjaga fungsi
kedua organ tersebut dihubungkan dengan personal hygiene, utamanya taharah atau bersuci. Nah, ini malah saya lebih cenderungnya adik-adik mengarahkan ke sana pembahasannya, bagaimana misalnya wudhu itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan telinga kita, seperti halnya pengobatan akupuntur atau pengobatan yang dimana anggota wudhu kita ini adalah titik-titik yang merupakan organ yang memiliki sensor yang tingkat sensornya itu lebih tinggi dibandingkan organ lain. Jadi dia sebagai titik-titik refleksi untuk pengobatan di dunia seperti di Cina ya, malah anggota tubuh wudhu kita itu yang memiliki sensitivitas yang tinggi sekali dan nilai Hasan kemarin saya sudah jelaskan itu ya, sebagai titik-titik akupuntur ya. Jadi sebaiknya kalau lain kali mengutip ayat dilihat konteksnya dulu. Ini kita membahas tentang apa, kemudian baru kita mencari ayat dan hadis yang berkaitan dengan konteks tersebut. Tapi coba dilihat kembali asbabun nusul dari turunnya ayat tersebut, karena walaupun sama-sama misalnya ayat tersebut menjelaskan tentang pendengaran, kemudian penglihatan belum tentu diarahkan pada fungsi dari telinga sebagai organ pendengaran kita atau mata sebagai organ untuk penglihatan ya atau melihat, karena ada beberapa ayat selain 38 ayat itu yang mengutip tentang pendengaran dan penglihatan tapi diarahkan ke maknanya yang berbeda. Jadi maknanya lebih ke bagaimana kita melihat dalam arti hati kita melihat sesuatu ya, bukan fungsi mata kita yang melihat sesuatu, tapi lebih ke hati. Jadi sama-sama penulisannya adalah penglihatan, tapi maknanya yang berbeda. Jadi dilihat kembali ke asbabun nusul dari turunnya ayat tersebut. Kemudian lihat kembali tarjihnya, dia menjelaskan tentang apa. Kemudian lihat lagi hadis yang menguatkan dari ayat tersebut. Saya kira demikian, Dokter Cima, Dokter Fatimah. Ya, baik Dok, terima kasih banyak atas arahannya Dok terkait dengan Pak Ika pada modul THT ini. Baik, karena ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya Dok, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kita, Dr. Yunida, Dr. Adrianti, dan juga Dr. Umu yang sudah menyempatkan hadir pada pleno modul 3 THT pagi ini. Baik, karena waktu juga sudah mau berakhir Dok, mungkin sudah bisa saya tutup Dok. Kepada adik-adik mahasiswa mohon untuk mengumpulkan laporannya ke saya sore ini. Jadi, saya tunggu nanti di fakultas. Baik, saya akhiri kegiatan pleno modul THT pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok, Dr. Yunida, Dr. Adrianti, Dr. Umu. Sampai terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih.